Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita pagi ini yaitu ajza'ul jumlah. Ajza'ul jumlah. Ajza artinya adalah bagian-bagian dari kata juz'un, bagian. Adapun jumlah artinya kalimat. Kalau kalian menemukan istilah kalimah dalam bahasa Arab, itu nanti artinya kata. Ingat ya, saya pernah menerangkan. Jumlah artinya kalimat, sedangkan kalimatun artinya kata. Kita langsung ke contoh. Al-Anfilah. Rakiba Ibrahim al-Hisona. Ibrahim naik kuda. Yudaibu Ismail al-Qitta. Ismail mempermainkan kucing. Yahsudu al-fallahu al-qamha. Petani itu memanen gandum. Ta'kulu asyatu fulan wa sya'iran. Tikus itu memakan kacang dan juga tepung. Sami'tu an-nasihata. Aku mendengar nasihat. Yasta'u an-nur fil hujrati. Cahaya itu menerangi di kamar. Tajri as-safinatu 'alal ma'i. Perahu berlayar di atas air. Hal tuhibbu as-safar? Ataukah kamu suka perjalanan atau traveling? Nah, kalau kita lihat dari nomor 1 sampai nomor 8, ini terdiri dari 1, 2, 3 huruf, 3 kata. Yudaibu Ismail al-Qitta, 3 kata. Atau ta'kulu asyatu fulan wa sya'iran, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada lagi sami'tu an-nasihata, ada 1, 2. Kesemua ini merupakan jumlah atau kita namai dengan al-jumlah al-mufidah, kalimat yang sempurna. Setiap kalimat dari masing-masing contoh ini punya bagian-bagian. Rakiba 1 bagian, Ibrahim 1 bagian, Hisona 1 bagian. Berarti ada 3 bagian. Nah, setiap kata rakiba itu merupakan juz'un, bagian. Ibrahim juz'un, Hison juz'un. Nanti kita pelajari apa saja istilah-istilah dari bagian-bagian ini. Kita langsung kaidah. Al-kalimatu salasatu anwa'i. Kalimah atau kata ada 3 macam. Yaitu pertama ismun, yang kedua fi'lun, yang ketiga harfun. Ismun adalah kata benda, fi'lun kata kerja, harfun kata hubung. Al-ismu kullu lafzin yusamma bihi insanun au hayawanun au nabatun au jamadun au ayyu syai'in akhar. Ismun, al-ismu, kata benda, merupakan semua lafaz yang dinamai atau berupa nama manusia, nama hewan, nama tumbuhan, nama benda-benda, benda mati ataupun benda hidup. Segala sesuatu yang memiliki nama maka disebut benda atau ismun. Ism, nama ya. Yang kedua al-fi'lu. Al-fi'lu kata kerja, kullu lafdhin yadullu ala husulin amalin fi zamanin khasin. Setiap lafaz yang menunjukkan suatu hasil pekerjaan pada waktu tertentu. Jadi, semua kata kerja yang menunjukkan suatu pekerjaan maka disebut fi'lun. Adapun yang ketiga yaitu harfun. Al-harfu, apa itu harfu? Kullu lafdhin la yadharu ma'nahu kamilan illa ma'a ghairihi. Semua kata yang tidak menunjukkan maknanya secara sempurna kecuali jika disambung dengan kata yang lainnya. Atau kata yang tidak bisa berdiri sendiri, kata hubung seperti di,
dari, dan, dengan, yang. Itu nggak bisa cuma ngomong disebut kalimat. Jadi dia butuh sambungan, butuh kata selainnya. Apakah di sekolah, di kelas, di lemari, di masjid, apakah dari rumah, dari sekolah, dari pondok, dari masjid, dan sebagainya. Jika kita lihat dari kaidah di sini, kesimpulannya adalah kata ada 3 macam. Ismun, fi'lun, harfun. Nah, kita naik lagi di sini. Pada kalimat ini, mana yang disebut ismun, mana yang disebut ada iklan. Mana yang disebut fi'lun, mana yang disebut harfun. Setiap kata yang menunjukkan kata kerja disebut fi'lun. Setiap kata yang menunjukkan kata benda disebut ismun. Setiap kata yang menunjukkan kata hubung disebut harfun. Maka rokiba karena artinya adalah naik, dia disebut fi'lun. Ibrahim nama orang disebut ismun. Hison nama hewan disebut ismun. Nah, yang lainnya lagi ini. Tajari as-safinatu alal ma'i. Tajari berlayar. Kata kerja disebut fi'lun. As-safinatu perahu. Nama benda disebut ismun. Ala di atas kata hubung disebut harfun. Alma kata benda air disebut ismun. Paham ya? Jadi setiap jumlah, setiap kalimat itu pasti ada yang berupa, baik itu berupa ismun atau harfun atau fi'lun. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.